Desain anti-mainstream yang dihadirkan oleh Olight T100 membuat Mingrab tertarik dengan TWS 100 ribuan ini. Warnanya yang dope, bentuknya yang simple, serta baterainya yang awet menjadi daya tarik tersendiri bagi Mingrab nih. Lantas gimana dengan performa suaranya? Tonton videonya sampai akhir karena kita bakal bahas TWS 100 ribuan dari Olight, yakni Olight T100. Olight memiliki berbagai jenis TWS T series dan T100 ini mungkin versi yang paling bawah ya. Tapi menurut Mingrab sendiri desainnya anti mainstream dan gak kelihatan murahan loh. Di bagian atas terdapat logo Olight dengan case memiliki tekstur lingkaran seperti ini. Sedangkan di bagian bawahnya itu polos aja dengan warna hitam dock. Awalnya Mingrab kira ini dipencet terus bakal keangkat gitu, tapi ternyata cara ngebukanya itu cukup didorong aja kayak gini. Udah kayak tempat buat cincin aja nih. Bagian dalam case-nya memiliki warna yang berbeda dari bagian luar case-nya. Di dalamnya berwarna abu-abu dan tentunya ada keterangan kanan kiri untuk tempat TWS-nya. Di bagian tengah terdapat lampu indikator yang berwarna merah, kemudian di bagian atasnya itu ada merek, tipe, dan lain sebagainya. Lampu indikatornya ini akan berkedip ketika dicas dan ketika full akan menyala terus. Kalau udah nggak dicas, lampunya akan berwarna hijau seperti ini. Sedangkan untuk lampu indikator pada earphone-nya itu berwarna biru dan berkedip ketika kita angkat dan ketika di pairing itu akan mati. Desain bawahnya sendiri menurut Mingrab gampang kegores nih. Baru 2 mingguan Mingrab pakai dan udah ada bekas coretan kayak gini. Kita beralih ke desain earphone-nya. Kalau kalian kemarin nonton launching iPhone 16, itu ada AirPods juga ya yang dikenalkan pada launching saat itu. Nah, desain earphone sekarang itu kayaknya kebanyakan pada berkiblat ke sana. Pada Olight T100 ini, desain earphone-nya juga didesain agak miring dikit kayak gini. Tapi pas dipakai itu ternyata menambah kekuatan cengkraman ya, yang di telinga itu jadi lebih kokoh. Sehingga nggak mudah jatuh atau goyang-goyang pas dipakai. Jadi dibawa buat lari atau aktivitas lainnya, jogging misal, itu juga aman-aman aja. Di earphone-nya terdapat merek Olight dengan garis tengah. Ukurannya standar dan di telinga Mingrab itu pas banget. Kalau mau dipairingkan, TWS-nya ini harus diambil terlebih dahulu. Ini belum support yang cukup dibuka kayak gini, terus langsung tersambung, itu belum bisa. Secara kualitas suara, menurut Mingrab ini bassnya kurang ngena nih. Meskipun pada dusnya itu ada klaim bass max, tapi pas Mingrab pakai, itu suara yang harusnya ada bassnya kayak gitu itu malah kayak ketahan. Suaranya sih nggak cempreng, masih nyaman di telinga, tapi emang bassnya kayak kurang lepas aja gitu. Jadi misal buat dengerin musik, suara misal kayak drum atau kendang atau yang sering dengerin jedak-jeduk itu jadi kurang berasa. Tapi untuk suara gitar atau piano gitu masih jelas dan pas menurut Mingrab. Jadi buat kalian yang suka musik jedak-jeduk, misal kayak yang sering stalking di TikTok misal ya, ini kurang recommended. Tapi misal kalian lebih sering dengerin akustik atau jazz, ini recommended banget. Padahal ini drivernya udah pakai 13 mm ya, yang harusnya punya keunggulan pada bassnya. Mingrab cobain juga nih buat main game, khususnya di PUBG Mobile ya, yang biasanya pakai headset atau pakai TWS. Dan ternyata itu delaynya berasa banget, apalagi pas kalian dengerin langkah kaki nih, misal kayak di PUBG kan itu penting banget ya. Itu kayak ada jeda sepersekian detik suaranya, itu nanti baru kerasa. Tapi kalau untuk suara tembakan, itu delaynya itu lebih dikit. Jadi lebih enak pas dipakai buat ditembakannya daripada dengerin suara langkah kaki. Mingrab sendiri udah pakai TWS ini 2 mingguan dan untuk daily driver di harga 100 ribuan ya, ini masih worth to buy. Total penggunaan baterainya sendiri nih bisa diklaim selama 30 jam. Tapi Mingrab sih belum coba full dengerin sampai 30 jam gitu ya. Tapi selama Mingrab pakai 2 minggu ini, Mingrab baru cas 2 kali. Jadi Mingrab akuin ini baterainya awet banget. Padahal ini hampir Mingrab pakai tiap hari dan ya pemakaian normal lah.
Pengecasannya sendiri diklaim itu 1,5 jam ya, tapi pas Mingrab coba dari baterai 0% itu hampir 2 jam. Build quality dari earphone ini menurut Mingrab standar, case-nya ini ringan banget dan berasa banget kayak nggak ada isinya. Tapi tenang, Olight T100 ini udah ada perlindungan IPX4 yang artinya ini tahan percikan serta keringat. Jadi kalau kalian pakai buat jogging itu masih oke. Jarak jangkauan koneksinya sendiri ini 10 meter dan kualitas audionya seperti apa, dan mari kita coba. Halo Phonegrapher, ini Mingrab lagi pakai TWS dari Olight T100 dan ini mikrofonnya dari TWS-nya ya. Nah menurut Mingrab tuh setelah Mingrab coba berkali-kali, ternyata ini mikrofonnya itu kalau buat video kayak gini nggak terlalu beda jauh sama kualitas dari mikrofon smartphone-nya. Jadi ini kan kedengeran kenceng ya. Ini coba Mingrab offin ya Bluetooth-nya. Nah ini Bluetooth-nya udah off dan suaranya kan hampir nggak ada bedanya gitu, kayak mikrofon dari smartphone-nya langsung. Tapi pas Mingrab coba buat video call itu ternyata ngaruh banget. Jadi misal Mingrab video call di sini tapi HP-nya jarak 3 meteran itu masih bisa dipakai. Jadi masih ada suaranya gitu di orang yang nerima teleponnya itu. Jadi kita nggak harus dekat sama smartphone-nya langsung. Itu sih yang paling Mingrab rasain ya, bedanya itu untuk video call. Kalau untuk perekaman video itu nggak ada bedanya. Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di komentar ya. Meski cuma 100 ribuan, tapi Olight T100 ini udah support multifunction touch. Jadi bisa disentuh ya. Kemarin ada yang komplain nih, katanya yang bisa disentuh itu cuma sebelah aja. Tapi pas Mingrab coba, ini dua-duanya bisa. Jadi bisa kanan ataupun kiri. Kalau kalian lagi play musik, cukup ketik sekali di area sini untuk jeda atau putar. Ketik 2 kali untuk next music or previous music, dan ketuk 3 kali untuk atur volume. Mingrab highlight dikit nih di bagian atur volume ini. Awalnya Mingrab bingung di mana atur volumenya karena Mingrab coba ketik 3 kali itu nggak pernah ada notif apa-apa. Terus Mingrab coba sentuh kayak gini, ternyata nggak bisa juga. Jadi setiap kali diklik 3 kali itu hanya naik atau turun di satu volume aja. Bagian kanannya itu untuk naikin volume dan bagian kirinya itu untuk nurunin satu volume. Overall Mingrab suka dengan performanya, meskipun catatan pentingnya justru ada di bassnya ya. Tapi melihat aspek lain seperti baterainya yang awet, modelnya yang nggak kaku banget, terus Bluetooth-nya yang udah terbaru di 5.3, terus ada IPX4 yang tahan keringat dan nyaman di telinga, menurut Mingrab ini bisa dicoba buat kalian yang pengen beli TWS murah. Oke, kayaknya itu aja. Thank you banget udah nonton videonya sampai akhir. Subscribe dulu dong biar Mingrab makin semangat bikin kontennya. Dan jangan lupa di like.